Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendiri bangsa, seperti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pantang menyerah, jujur dan adil, percaya kepada kemauan diri sendiri, serta kerja keras untuk membangun Indonesia yang sejahtera. Lukisan yang terpampang di depan pintu masuk tersebut menggambarkan kota Palembang dengan keanekaragaman budaya, mulai dari tarian, tempat, adat, dan kekayaan alam lainnya. Museum ini memiliki 3 pameran yang dikelompokkan. Ada ruangan yang khusus menyimpan perkakas makhluk peradaban, mata uang, Al-Quran, senjata. Semua koleksi yang ada di museum ini lumayan terawat. Museum Bala Putradewa. Museum Bala Putradewa atau secara resmi disebut Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan Bala Putradewa adalah sebuah museum etnografi yang terletak di kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Museum ini adalah museum dari negeri Provinsi Sumatera Selatan. Nama Bala Putradewa berasal dari Bala Putradewa, Raja Sriwijaya yang memerintah pada abad ke-9 Masehi, dan mantan kepala dinasti Sailendra yang berpusat di sekitar Palembang. Bala Putradewa menampilkan sejarah dan tradisi dari Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan museum dimulai pada tahun 1978 dan bangunannya diresmikan pada tanggal 5 November 1984. Keputusan untuk nama Bala Putradewa didasarkan pada India abad ke-9. Berdaulat Bala Putradewa yang tercatat dalam prasasti yang ditemukan di Nalanda, India. Secara umum, di dalam museum ini menyimpan koleksi dari zaman prasejarah, Kesultanan Palembang, hingga kolonialisme Belanda. Semuanya tersusun rapi dan dilindungi dengan kaca. Adanya wisata bersejarah ini diharapkan bisa sebagai tempat pelestarian adat dan budaya masyarakat Palembang agar tidak dilupakan. Adapun peninggalan Raja Bala Putradewa Kerajaan Sriwijaya, yaitu 1 Candi Muara Jambi, 2 Candi Muara Takus, 3 Candi Biar Bahal, 4 Prasasti Talang Tuo, 5 Prasasti Kedukan Bukit. Menurut Kepala Museum, lahan areanya sangat luas sekitar 24.000 meter. Awal mula didirikannya masih terlihat begitu kuno dan belum memiliki koleksi yang lengkap. Namun pada tanggal 4 April 2012, museum ini telah selesai direnovasi sehingga terlihat lebih bagus. Bangunannya bercolak coklat dengan ukiran yang menandakan adanya sentuhan klasik dan modern. Harimau adalah kucing terbesar di muka bumi. Harimau Sumatera merupakan salah satu subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Tempayan kubur. Tempayan ini disebut dengan tempayan kubur karena fungsinya, yaitu sebagai untuk menguburkan mayat. Tempayan kubur ini ditemukan pada tahun 1999 oleh tim penelitian arkeologi dari Balai Arkeologi. Guci kuno yang diduga merupakan peninggalan zaman dinasti Tang yang berkuasa antara 618 sampai 907 Masehi dalam sejarah Cina itu ditemukan saat menggali tanah liat. Harun Tala mengaku menemukan guci tersebut dalam keadaan utuh dan tertimbun di bawah permukaan tanah dengan kedalaman 1,5 meter. Harun mengungkapkan, guci kuno tersebut ia temukan saat sedang mencangkul tanah liat di kebun yang ia sewa di Dukuh Karanganyar desa tersebut. Masa pendudukan Jepang. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tahun 1942 membuat pemerintah kolonialisme Belanda terancam. Sebelum menyerang Pulau Jawa, Jepang terlebih dahulu menyerang dan menguasai daerah-daerah penghasil minyak di Kalimantan Timur seperti Tarakan, Pulau Bunyu, dan Balikpapan. Setelah itu, Jepang menyerang daerah penghasil minyak di Pulau Sumatera, yaitu Dumai, Pekanbaru, dan Palembang.
Penguasaan daerah tersebut sangat penting untuk mendukung perang Jepang melawan sekutu di kawasan Pasifik. Tentara Jepang mendarat di Palembang pada tanggal 14 Februari 1942 dan dalam waktu 2 hari, Palembang dan sekitarnya berhasil dikuasai. Kedatangan bangsa Jepang ini pada awalnya disambut dengan sukacita karena dianggap sebagai saudara tua. Akan tetapi, rasa simpati kepada Jepang segera berubah dalam waktu singkat. Rumah Limas di Museum Bala Putra Dewa yang dijadikan sebagai gambar uang pecahan Rp10.000, bagian ini memiliki peninggalan dari abad ke-18 Kesultanan Palembang. Terkadang, Rumah Limas juga disebut sebagai rumah bari, terutama bagi warga kota Palembang. Bari merupakan jargon atau slogan kota Palembang yang berarti bersih, aman, rapi, indah. Karena tidak sedikit yang menyebut Rumah Limas adalah bari. Belum diketahui secara pasti kapan awal mula Rumah Limas dibangun. Salah satunya yang masih berdiri kokoh dan dapat dikunjungi, yakni Rumah Limas di Museum Bala Putra Dewa, Palembang. Rumah ini sudah beberapa kali pindah karena memang dibangun tanpa paku melainkan pasak. Koleksi yang ditampilkan meliputi ukiran kayu, misalnya sofa, kursi, lemari, dan pintu ukiran tradisional. Halaman fitur adat Palembang adalah Rumah Limas dan Sumatera Selatan Rumah Hulu. Adapun keunikan Rumah Limas, yang pertama, menghadap timur atau barat. Rumah Limas dibangun menghadap dua arah, yakni timur atau barat. Kedua, tidak menggunakan paku. Rumah Limas dibangun menggunakan hasil alam, yaitu kayu dan papan. Ketiga, Rumah Limas syarat ukiran. Keunikan Rumah Limas berikutnya banyaknya ukiran pada beberapa bagian rumah seperti kusen dan pintu. Keempat, rumah panggung bertiang tinggi. Rumah Limas dibangun dengan tiang-tiang menggunakan kayu ungleng terbaik. Yang kelima, lantai bertingkat. Rumah Limas dibangun dengan lantai bertingkat yang mengandung filosofi budaya. Kain songket. Menurut cerita lisan yang berkembang di masyarakat Palembang, awal mula kain songket berasal dari pedagang Cina yang membawa sutra, pedagang India dan Timur Tengah membawa emas, sehingga terciptalah kain songket yang berlapis emas di tangan penduduk asli Palembang. Songket Palembang adalah salah satu karya budaya dari Sumatera Selatan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itulah salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang berada di Sumatera Selatan, kota Palembang. Dapat disimpulkan, selain sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila bagi Indonesia adalah sebagai warisan budaya bangsa. Pancasila sebagai warisan budaya bangsa karena sebelum disahkan menjadi dasar negara.